bicara keberhasilan desa itu tidak terlepas dari kepiawaian kepemimpinan, Pak. Bagaimana kepala desa bisa mengorkestrasi perangkat-perangkat desanya, bisa mencari potensi-potensi desanya hingga desa itu bisa lebih maju dan berkembang. Kalau bicara kepemimpinan berarti kan bicara tentang kualitas kepala desa, Pak. Saya mungkin pengen cerita di dapil saya, Pak. Dapil saya itu kalau pemilihan kepala desa, Pak, itu seru dan habis uangnya gila-gilaan, Pak. Mungkin kalah saya ketika nyalon DPR RI dengan nyalon kepala desa. Itu bisa miliaran, Pak. Itu betul. Apalagi wilayah Pantura, terus Cirebon, Indramayu, itu gila-gilaan tuh, Pak. Nah, ketika bicara kepala desa dengan habis anggaran yang besar untuk menjadi kepala desa saja, berarti kita harus mencari formula yang tepat. Karena ketika bicara habis anggaran yang besar, boro-boro mereka memikirkan bagaimana desa ini bisa berkembang dan maju. Pikirannya pasti bagaimana mengembalikan modal. Kan gitu. Bagaimana mereka mengembalikan modal, sementara pasti ukurannya hanya dari DD dan ADD. Bagaimana infrastruktur bisa berjalan di desanya. Akhirnya kalau tadi Pak Menteri menyampaikan DD dan ADD itu habis, tidak ada sisa, ya pasti ukurannya untuk infrastruktur ada cashback lah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin tidak semua. Nah, ketika bicara anggaran besar, pasti calon kepala desa ini yang memiliki potensi untuk bisa menjadi pemimpin di desanya, itu orang-orang yang memiliki kapital besar. Sementara mungkin orang-orang yang berkualitas di desa tersebut, yang punya keinginan bagaimana memajukan desa, ini pasti tereliminir. Karena tidak adanya dukungan anggaran yang besar untuk menjadi kepala desa. Itu kan harus kita pikirkan juga, Pak. Bagaimana permasalahan kita ini harus terselesaikan, kita membangun Indonesia ini dimulai dari desa. Kalau desa ini maju, saya pikir tadi di awal saya sampaikan, setengah permasalahan kita saya yakin beres. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita juga, Pak. Jangan sampai kepala-kepala desa ini hanya dikuasai oleh pemilik kapital besar yang akhirnya tidak ada intensitas atau tidak ada motivasi untuk bagaimana desa ini keluar dari permasalahan-permasalahan yang sekarang terjadi. Tadi disampaikan oleh beberapa rekan-rekan, DD ini kan, atau ADD mohon maaf, itu sudah berjalan 10 tahun. Ini kan harus ada kajian juga. Ketika DD ini diluncurkan, apakah sudah ada peningkatan kualitas di desa itu atau memang masih seperti itu saja? Tadinya saya berharap banyak dengan adanya pendamping. Mungkin SDM kepala desa itu variatif. Tingkat pemahaman dan tingkat pengetahuannya mungkin variatif. Dengan adanya sarjana pendamping desa, mungkin ini bisa menjadi problem solve. Bagaimana memberikan masukan-masukan. Ternyata faktanya ya, masih banyak kepala desa kita yang terkena masalah hukum, dengan pelaporan-pelaporan dan sebagainya. Tidak bisa menggali potensi-potensi desa, kan seperti itu. Itu yang harus menjadi pemikiran kita bersama dan menjadi daftar masalah dari Pak Menteri, bagaimana ini menjadi, kita cari solusi bersama. Karena jadi kepala desa itu Pak ujung tombak pembangunan termasuk juga ujung tombak